Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Fanani Laila Musikin dengan NIM 40, Saya Anissa Fadri dengan NIM 005. saya Kenata Kansa Unifai dengan NIM 025. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Berikut videonya. Nah, sebelum kita melihat bagaimana proses terjadinya gerhana, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mempelajari apa sih itu tata surya. Tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan semua benda langit bergerak mengelilingi matahari. Tata surya inilah yang menjadi rumah bagi bumi dan planet-planet lain bergerak mengelilingi matahari dengan orbitnya masing-masing. Dengan memahami bagaimana seluruh benda langit ini bergerak, kita dapat mengetahui bagaimana sih sebenarnya gerhana itu bisa terjadi. Nah, di dalam tata surya itu, setiap benda yang ada di langit mengalami dua jenis perputaran teman-teman, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan berputar pada porosnya sendiri, atau dengan kata lain, bumi berputar pada dirinya sendiri. Dan dari gerakan inilah terjadinya pergantian siang dan malam. Sedangkan revolusi adalah gerakan mengelilingi matahari mengikuti jalur orbit tertentu. Nah, yang berevolusi mengelilingi matahari tidak hanya bumi dan juga planet-planet yang lain, tapi juga bulan yang berevolusi mengelilingi bumi. Perputaran inilah yang menyebabkan posisi matahari, bumi, dan bulan terus berubah setiap waktu. Pada saat tertentu, ketiga benda langit itu bisa berada pada satu garis lurus. Ketika posisi tersebut terjadi, barulah muncul fenomena yang biasa kita sebut gerhana. Gerhana tersebut terbagi menjadi dua, gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama, gerhana matahari. Gerhana matahari bisa terjadi ketika bulan posisinya berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari tertutup dan sebagian wilayah yang berada di bumi menjadi gelap selama beberapa saat. Fenomena gerhana matahari bisa muncul dalam bentuk gerhana total, gerhana sebagian, ataupun gerhana cincin. Semua itu tergantung pada posisi bulan ketika bergerak atau melakukan revolusi. Selama terjadi proses gerhana matahari total, langit akan berubah seakan-akan telah senja. Suhu di sekitar menurun dan hewan-hewan akan kebingungan karena kondisi cuaca yang tiba-tiba saja menjadi gelap. Selain itu, selama terjadi gerhana matahari, kita dilarang menyaksikan gerhana matahari dengan mata telanjang tanpa suatu alat, karena akan mengakibatkan kerusakan permanen pada mata. Sedangkan gerhana bulan bisa terjadi ketika bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi permukaan bulan. Sehingga pada fenomena gerhana bulan akan tampak lebih gelap atau warnanya menjadi kemerahan karena cahaya matahari yang terbias oleh atmosfer bumi. Tidak seperti gerhana matahari, gerhana bulan aman jika dilihat dengan mata telanjang dan bisa disaksikan dari wilayah-wilayah yang sedang mengalami malam. Fenomena ini tidak memberikan dampak yang besar bagi bumi. Hanya saja cahaya bulan akan berkurang dan kondisi malam akan lebih gelap daripada hari-hari sebelumnya.